Di video kali ini kita kembali mending-mendingin Motorola Edge 60 Pro dan Oppo Reno 14. Sebelumnya kita sudah lihat perbandingan hasil foto dan video ya, jadi kali ini kita akan melihat performa dan fitur-fiturnya. Apakah fitur Motorola unggul telak dari Reno yang lebih senior? Apakah chipset kedua HP ini performanya mirip-mirip? Baterainya bisa dapat SOT berapa lama? Kita akan bahas semua, jadi sebagai kaum mending, ayo kita bandingin. Sebelum kita masuk ke performa gaming, bagi yang penasaran, ini skor Antutu kedua HP ini. Motorola Edge 60 Pro dapat skor 1 jutaan, sedangkan Oppo Reno 14 dapat skor 1,2 jutaan. Pengujian Antutu ini dilakukan di ruangan tanpa AC dan high performance battery mode nyala di Reno 14. Di Motorola, aku tidak ketemu mode high performance battery-nya ya, jadi memang nggak ada pilihannya kayaknya. Masuk ke pengujian game, kita tes di game Wuthering Waves, Genshin Impact, dan Mobile Legends. Pengujian ketiga game ini dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler dengan suhu ruangan 27-29 derajat Celcius. Di Wuthering Waves, saat Motorola Edge 60 Pro, kita nyalakan turbo mode-nya, setting rata kanan tapi LOD bias dan special effects di medium, kita bisa dapat rata-rata 43 FPS. FPS-nya fluktuatif, di mana dia cenderung di sekitar 45 FPS atau sedikit di bawahnya, dan saat battle rusuh, FPS bisa drop hingga sekitar 30 FPS atau bahkan sedikit di bawahnya. Tapi, seringkali dia bisa maintain di 30 FPS ke atas. Untuk suhu oke-oke aja lah, di hampir 46 derajat Celcius. Untuk Oppo Reno 14, kita nyalakan High Performance Mode dan Pro Gamer Mode ya. Setting rata kanan tapi LOD bias dan Special Effects di medium juga. Awal-awal sih masih bisa di 45 hingga 50-an FPS, tapi begitu sudah main 10 menit, FPS drop ke 30 ya. Dia sempat naik lagi ke 50-an di kondisi sepi, tapi begitu sudah battle atau ke area rame, dia akan drop lagi ke 30 FPS. Jadi, FPS di atas 50 hanya berlaku untuk area sepi saja. Suhu lebih adem sedikit di 44 derajat Celcius. Untuk Genshin Impact rata kanan di Motorola Edge 60 Pro, FPS awalnya bisa 60, tapi itu singkat sekali ya, tidak sampai 5 menit sebelum dia turun ke 50 dan 45 FPS. Selama 15 menit, FPS stay di 45 FPS sebelum dia drop ke sekitar 40 FPS hingga pengujian berakhir. Jadi turunnya lumayan rapi dan tidak drastis ya, tidak sampai mendadak dari 60 ke 30 FPS gitu. Untuk Oppo Reno 14 juga serupa, FPS-nya drop perlahan, 2-3 menit awal bisa 60, lalu drop ke 45 selama 5 menit, lalu drop ke sekitar 40 untuk 15 menit berikutnya. Tapi di Oppo ini FPS bisa drop sampai 30 FPS dari menit ke 20, jadi untuk Genshin kayaknya malah lebih bagus Motorola ya. Untuk MLBB setting rata kanan, sayangnya Motorola Edge 60 Pro cuma bisa main di 90 FPS, frame rate ultranya belum kebuka. Tapi setidaknya dia bisa stabil di 90 FPS. Oke lah. Oppo Reno 14 bisa MLBB di 120 FPS. Mantap. Eits, tapi FPS 120 ini cuma berlaku selama 10 menitan. Setelah itu dia drop ke 90 FPS. Meskipun dia bisa naik lagi ke 120 untuk waktu singkat dia sebelum turun lagi ke 90. Jadi dia tidak bisa rata 120 FPS. Oke, jadi untuk gaming mending mana? Sebenarnya performa kedua HP ini mirip-mirip ya. Keduanya bisa main game berat tapi ya FPS-nya sama-sama fluktuatif. Reno lebih ngelimit performa, kerasa di Wuthering Waves yang bisa drop ke konstan 30. Di Motorola, meskipun dia juga bisa drop ke 30 atau bahkan sedikit di bawahnya, tapi dia tidak konstan. Ya. Genshin juga, Motorola bisa stay di 40, sedangkan Reno akan drop ke konstan 30. Jadi ya, buat gaming sih menurut aku secara pribadi, mending Motorola Edge 60 Pro ya. Tapi lagi-lagi perbedaannya tidak sampai bagaikan langit dan bumi. Untuk baterai di Motorola Edge 60 Pro aku bisa dapat SOT 7 jam 45 menit untuk penggunaan tanpa game berat ya. Di sini angkanya dijumlahkan karena meski udah jam 12 malam baterainya belum habis. Penggunaan intensifnya mencakup Wuthering Waves hampir 30 menit dan ChatGPT hampir 3 jam. Saat ditingkatkan intensitas penggunaan HP-nya, aku masih bisa dapat SOT 7 jam belasan menit. Ini sudah mencakup game Pokemon TCG Pocket hampir 2 jam dan Nikke 1 jam lebih. Jadi untuk daya tahan baterai, Motorola Edge 60 Pro ini tergolong impresif ya. Untuk Oppo Reno 14, aku bisa dapat SOT 8 jam ya, mantep. Tapi ini ada disclaimer ya, game Nikke 2 jam 4 menit ini tuh mayoritas waktunya habis untuk update, bukan buat gameplay ya. Yang beneran gameplay itu di Pokemon TCG Pocket selama 1 jam lebih, jadi ini bukan penggunaan yang intens. Saat pengujian kedua di Reno, SOT yang aku dapat jadi 5 jam 28 menit, mencakup Pokemon TCG Pocket 2 jam lebih. Ini seharian juga ya, baterainya di kondisi high performance mode. Untuk waktu pengecasan, baterai 6000 mAh Motorola bisa charge dari 1-100% dalam waktu 1 jam 5 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Sedangkan baterai 6000 mAh Oppo Reno 14 bisa charge dari 1-100% dalam waktu 52 menit dengan charger 80 watt bawaannya.
Rinciannya sebagai berikut. Oke, satu poin tambahan buat Reno 14. Dia ada fitur bypass charging yang tidak dimiliki oleh Motorola Edge 60 Pro. Saat diaktifkan, kita tinggal ngecas HP-nya sambil main game misalnya, dan listrik akan langsung disuplai ke HP, bukan baterai. Ini akan dapat meningkatkan umur baterainya. Kita juga bisa menentukan listrik akan menyuplai daya ke baterai hingga berapa persen dulu sebelum langsung ke HP-nya. Untuk fitur kamera, kita lihat yang sering ditanyakan saja ya. Kedua HP ini sama-sama ada Pro Mode ya, jadi kita bisa tuh atur parameter-parameter dengan mudah. Tapi Motorola bahkan bisa ada Pro Mode untuk kamera depan. Nah tuh, keren ya. Bisa tuh kita atur white balance dan lain-lain untuk kamera depan di Motorola. Bukan hanya itu, di Motorola kita juga bisa foto dalam format RAW, RAW, untuk edit warna yang lebih fleksibel. Bahkan dia ada opsi JPG plus RAW, jadi sekali jepret langsung muncul dua foto, nggak perlu repot-repot. Di Reno sayangnya aku nggak nemu ya opsi foto format RAW, meskipun dia ada Pro Mode. Di Reno juga ada fitur live photo seperti iPhone ya, jadi dia akan rekam sekitar 2-3 detik momen sebelum dijepret, dan kita bisa play lagi ala video super pendek. Di Motorola sayangnya belum ada fitur ini. Dan ini sebenarnya agak gimmick menurut aku, tapi ya mungkin ada yang merasa fitur ini berguna ya, yaitu mode underwater alias bawah air di Reno. Saat diaktifkan, touchscreen tidak akan berfungsi dan kita bisa foto dengan menggunakan tombol fisik alias tombol power dan volume. Setelah kita keluar dari mode underwater ini, speaker akan mengeluarkan sisa-sisa air yang terperangkap. Motorola juga tidak memiliki fitur ini. Namun, di Motorola ada mode long exposure yang berguna untuk foto-foto jejak lampu kendaraan di jalan, air terjun, pergerakan bintang, dan lainnya. Di Reno tidak tersedia opsi ini secara langsung, jadi ya perlu lebih usaha saja lewat promotnya Reno mungkin ya. Bagi yang mengerti caranya, bisa share di kolom komentar. Terus untuk perekaman dual video juga ada di kedua HP ini, jadi kita bisa merekam dengan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan. Sayangnya untuk mode ini kedua HP ke-lock di 1080p 30 fps. Terus di Motorola juga ada fitur action shot yang bisa menangkap objek bergerak dengan meminimalisir blur. Sayangnya di Reno aku tidak menemukan fitur ini. Kalau sebenarnya ada, kalian bisa infoin di kolom komentar. Jadi untuk fitur kamera ya sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Untuk aku sih fitur-fitur di Motorola lebih kepake ya dengan Pro Mode yang lebih fleksibel, long exposure yang lebih mudah. Untuk kalangan awam yang tidak terlalu peduli itu, Reno mungkin akan lebih pas karena ada live foto yang lebih menarik untuk kebanyakan orang. Bagi yang tanya, mana hasil foto dan videonya bang? Sekali lagi, kita sudah pernah bikin videonya ya. Ada banyak sampel foto dan video di sana, bisa dicek saja video aku sebelumnya. Sekarang kita lihat fitur AI ya. Kedua HP ini sama-sama membanggakan fitur AI-nya yang banyak banget ya. Kira-kira siapa yang punya AI lebih baik? Kita lihat dari AI edit gambar dulu. Nah, Motorola dan Reno sama-sama punya AI Eraser. Untuk AI Eraser Motorola, dia tuh seleksinya lebih pintar. Aku bisa hapus objek yang kupegang gini, dan hasilnya meskipun nggak bagus gimana ya, tapi lebih bagus dari si Reno lah. Di Reno ini hasilnya tidak layak pakai sama sekali menurut aku. Untuk background simple, kedua HP-nya bagus ya hasil AI Eraser-nya. Namun di Reno ada opsi Remove People, jadi HP-nya bisa scan foto dan langsung mendeteksi orang-orang di background. Di Motorola aku nggak nemu ya, jadi kita harus select manual sehingga Reno lebih praktis untuk sisi penghapusan orang ini. Untuk fitur Expand, Motorola punya, tapi dia beda dengan beberapa HP lain seperti Xiaomi atau bahkan Honor yang bisa bebas mengisi ruang kosong ya, sangat praktis di mereka. Di sini dia tuh namanya auto frame, jadi kita pilih rasio lalu pilih auto frame dan ini tidak selalu berhasil. Hasilnya sebenarnya oke-oke saja meskipun kadang dia kurang pintar. Di Reno dia tidak punya fitur AI Expand ya, aku nggak nemu. Dia adanya AI Recompose yang bisa nge-crop dan atur komposisi foto secara otomatis, tapi dia tidak bisa mengisi ruang kosong dengan AI. Jadi hanya rekomendasi crop dan angle dari ya HP-nya aja. Jadi tetap mending Motorola sih menurut aku di bagian ini. Untuk soal seleksi objek, di Reno kita bisa pilih objek terus dijadikan stiker ya. Kita juga bisa drag and drop ke sidebar yang ada fitur file dock. Jadi semua yang kita drag ke sana akan tersimpan terus dan tinggal drop aja ke gambar lain. Di Motorola aku nggak nemu fitur file dock dan stiker, tapi kita tetap bisa memilih objek di foto. Bahkan kita juga bisa memindahkan objek di foto dan AI akan mengisi ruang kosong. Mirip fitur AI di Samsung dan Honor nih. Ini keren, soalnya di Reno 14 aku tidak menemukan fitur generative fill ini. Kedua HP ini juga ada fitur AI Unblur ya. Ini berguna saat tangan kita tremor ya, atau kita gerak sebelum kamera selesai jepret fotonya ya. Foto yang tadinya sedikit blur akan menjadi lebih jernih. Dan Reno maupun Motorola bisa melakukan ini dengan baik.
Bedanya di Motorola kita bahkan bisa mengatur intensitas blurnya. Di Reno sayangnya ini belum bisa. Kemudian di Reno ada fitur Remove Reflection alias mengurangi pantulan. Hasilnya tidak sempurna tapi ya oke lah. Motorola sayangnya belum ada fitur ini. Reno juga ada fitur AI Perfect Shot yang bisa menganalisa wajah subjek dari beberapa foto sebelumnya dan memberikan rekomendasi ekspresi yang sesuai. Motorola juga belum ada fitur ini. Tapi Motorola ada fitur Group Shot ya, di mana ini bisa dipakai buat kamera depan maupun belakang. Saat dijepret, jika ada yang matanya kedeteksi merem atau nggak kebuka full, AI akan langsung otomatis mengkoreksinya. Keren juga nih, nggak perlu edit manual. Oke, sekarang kita lihat AI umum ya. Untuk ini kita lihat dulu AI Motorola yang paling sering ditanyakan ya, si Moto AI dan Remember This. Nah, jadi di Motorola ada yang namanya Moto AI. Dia tuh kayak ChatGPT-nya Motorola lah, atau Gemini-nya Motorola. Kita bisa akses Moto AI ini dengan menahan tombol di sisi kiri atas. Setelah itu, kita bisa ajak chattingan dan ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan juga. Kita mulai dari Remember This. Sesuai namanya, fitur ini akan bisa membuat si Moto AI ini mengingat sesuatu dari tulisan, foto, maupun screenshot. Kita bisa akses catatan dan screenshotnya di memori pada menu Moto AI. Misalnya, kalau aku kerja sebagai orang marketing, terus aku lihat ada beberapa contoh iklan bagus untuk dijadikan referensi. Aku tinggal screenshot, lalu kasih deskripsi, misalnya iklan Xiaomi. Nah, setelah itu, pas aku ingin cari hasil-hasilnya, aku tinggal ke memori Moto AI dan ketik aja iklan Xiaomi. Nanti semua screenshot yang ada label atau tag itu ibaratnya akan muncul. Jadi lebih rapi. Selain itu, semua informasi yang tersimpan di memori ini akan diingat oleh si Moto AI dan dia bisa memberikan rekomendasi atau info-info lain sesuai dengan konteks memorinya. Contoh, saat aku tanya si Moto AI apa HP favorit aku, dia bisa nebak tuh dari memorinya. Jadi seiring waktu si Moto AI akan lebih memahami kamu gitu ya. Tapi ya, menurut aku sih tetap lebih pintar ChatGPT sebenarnya. Lalu ada fitur Pay Attention ya. Ini seperti shortcut ke audio recorder perekam suara yang bisa sekaligus mengubah audio ke teks. Jadi ada fitur transkripnya gitu. Cuman masalahnya ini delaynya agak parah ya dan hasil transkripnya juga tidak selalu benar. Jadi secara pribadi fitur ini kurang kepake menurut aku. Potensinya ada tapi perlu dioptimalkan lagi. Masih ada beberapa fitur-fitur kecil lainnya, tapi tidak akan aku jelaskan satu persatu di sini, soalnya nanti videonya super panjang. Bagi yang penasaran, aku sudah pernah bahas fitur-fitur kecil tersebut di ulasan aku sebelumnya yang lebih detail di video Motorola Edge 60 Fusion ya, bisa dicek saja. Paling sekarang kita lihat fitur Smart Connect ya. Bagi yang belum tahu, ini adalah fitur paling stand out di HP Motorola menurut aku ya. Lewat Smart Connect ini, kita bisa menyambungkan HP ke laptop. Fiturnya ada apa aja di sini? Pertama, dia ada mobile desktop. Ini kayak Samsung DeX ya. Jadi layar HP kita akan muncul di layar PC atau laptop dan kita bisa mengoperasikan HP dengan tampilan ala laptop di laptop kita. Cuma fitur ini tuh agak berasa latensinya ya. Jadi ada delay-delay yang agak parah. Tidak mulus gimana nih. Lalu ada fitur Phone on PC yang bisa mirroring layar HP ke laptop atau memunculkan layar HP di laptop tanpa via mirroring. Jadi serasa ada dua HP, meskipun sebenarnya ini satu unit HP yang sama ya. Kita jadinya juga bisa main game HP dari laptop dengan cara ini. Kita juga bisa menjadikan HP sebagai webcam. Berguna nih, mengingat kebanyakan webcam laptop tuh kurang bagus kualitasnya. Ada fitur-fitur kecil lain juga, tapi untuk fitur-fitur lainnya lagi-lagi bisa cek saja video perbandingan Motorola Edge 60 Fusion aku sebelumnya. Sudah pernah dikupas tuh di sini. Apakah Oppo Reno 14 ada fitur serupa yang bisa sambungin HP ke laptop? Ada ya, dan sebenarnya banyak HP Android lain juga punya, namanya Link to Windows ya. Dengan ini, kita juga bisa transfer file dari HP ke laptop dengan cepat, bisa jalankan aplikasi HP di laptop juga. Mirip-mirip lah. Cuman tidak se-seamless Motorola, soalnya proses pairingnya agak ribet ya. Login sana, login sini, kode verif ini, kode verif itu. Dan setiap kali kita ingin buka aplikasi HP di laptop, kita perlu izinkan dulu ya lewat pop-up window. Dan dia juga lebih berasa delay-nya. Di Reno 14 ada fitur AI Voice Scribe. Di sini kita bisa rekam suara dari aplikasi HP, misalnya rekam video YouTube. Lalu si AI akan bisa membuat rangkuman atau generate caption kayak subtitle, plus hasil terjemahannya di waktu bersamaan. Ini menurut aku lebih matang dibandingkan Pay Attention di Motorola. Reno 14 juga ada fitur Mind Space. Ini mirip dengan Remember This-nya Motorola ya. Bedanya, memori di Mindspace ini sepertinya tidak terintegrasi dengan AI HP seperti Gemini di Oppo. Soalnya Oppo tidak ada AI sendiri ya. Jadi fungsinya sebatas tempat mengorganisir screenshot layar. Cara pakainya, kita tinggal swipe 3 jari ke atas setelah mengaktifkan Mindspace.
Nanti screenshot akan diambil dan isi layar akan dianalisa dan dibuatkan rangkuman singkat. Kita juga bisa menambahkan teks sendiri agar kedepannya gampang dicari dan dibuatkan kategori. Benar-benar mirip sama yang ada di Motorola. Untuk fitur-fitur AI lain yang basic, aman di kedua HP ini ya. Kedua ini bisa Circle to Search, Gemini Live, aman. Secara eksekusi, menurut aku AI-nya Reno lebih mulus ya. Motorola lebih unggul dari sisi Smart Connect dan Remember This-nya yang lebih seamless dan kompleks. Tapi kalau untuk AI sih Reno lebih baik menurut aku mainly karena untuk fitur yang existing yang sering pakai ya, itu lebih polish dan mulus rasanya. Untuk speaker, aku akan play suaranya dari kedua HP ini. Seperti biasa, kalian bisa nilai bagusan HP yang mana. Oke, Motorola Edge 60 Pro hadir dengan desain curve, di mana ada kalangan yang suka karena terlihat mewah, cantik, plus tipis. Namun, ada juga yang kurang suka karena takut soal durabilitas, susah cari anti-gores, dan takut ada sentuhan tidak disengaja atau accidental touch ya. Sisi belakangnya untuk yang warna biru ini seperti nylon ya, nyaman dipegang bebas sidik jari. Sedangkan Oppo Reno 14 hadir dengan layar flat, terus sisi belakangnya ada desain ala mermaid katanya ya, meskipun menurut aku ini lebih kayak ekor ikan cupang ya, bukan mermaid. Tapi setidaknya sisi belakang kedua HP ini tuh bebas sidik jari lah. Frame pinggiran Motorola pakai plastik, sedangkan pinggiran Reno pakai metal. Ini dua bahasa desain yang lumayan beda, jadi tergantung selera. Untuk spesifikasi layar, kalian bisa cek di kolom deskripsi, tapi untuk spek intinya sih seperti ini, jadi sangat mirip. Namun, Motorola pakai teknologi layar POLED berbeda dengan Reno 14 yang AMOLED ya. POLED memungkinkan layar lengkung yang lebih ringan dan tipis. Tapi, layar Motorola Edge 60 Pro ini aku suka sih sebenarnya, warnanya terutama ya. Lebih vibrant dan tajam saja dibandingkan Oppo Reno 14. Padahal spek teknisnya secara angka tuh mirip banget. Meskipun Motorola pelit ya, pas beli itu dia tidak dapat anti-gores sama sekali. Tapi ya, setidaknya klaim Pantone validated-nya Motorola ini ada benernya, warnanya nyaman di mata, untuk mata aku setidaknya. Oh ya, untuk always on display ya, Oppo Reno 14 ada AOD dan bisa diatur untuk nyala terus, jadi tidak hanya 10 detik, kita bisa atur tuh all day. Untuk Motorola Edge 60 Pro, sayangnya aku tidak menemukan opsi AOD-nya ya, dia adanya mode screen saver, tapi itu juga hanya bisa aktif saat HP di charge. Oke, jadi mending Motorola Edge 60 Pro atau Oppo Reno 14, keduanya bukan pilihan ideal kalau kamu mencari chipset dan memori paling worth it karena chipsetnya biasa aja ya. Memori juga cuma ada varian 256GB. Meskipun dari segi performa kita sudah uji tadi ya, hasilnya oke lah keduanya ya, namun Motorola sedikit lebih unggul dengan throttling yang lebih minim. Untuk fitur AI, mereka saling melengkapi ya. Tidak ada pemenang telak, jadi kalian bisa nonton ulang segmen AI-nya di video ini dan cek fitur AI mana dari HP apa yang akan lebih sering dipakai kalian. Kalau soal kamera dan video tadi sudah sempat diinfoin ya, cek saja video aku sebelumnya yang ada banyak banget sampel foto dan video kedua HP ini. Nah, tapi kalau tetap harus dimendang-mendingin, pilih mana? Nah, bagi yang suka OS yang smooth dan clean, mirip stok Android, layar yang terang, cerah, tajam, dan berasa sangat fluid, mulus, Motorola Edge 60 Pro ini menarik banget. Fitur kameranya seperti Pro Mode juga lebih banyak dan kepakai dibanding Reno 14. Yang suka hasil warna kamera yang lebih ke arah shadow tegas dan vibrant juga bakal suka kameranya. Kalau kalian nyari brand yang sudah lebih senior di Indonesia, ya, dengan fitur AI yang beberapa justru terkesan lebih polish, terus sangat gemar live foto, dan overall hasil jepretan kamera yang lebih tajam dan video yang lebih minim jitter, maka Oppo Reno 14 ini pilihan yang bagus juga. Tapi kalau kalian carinya chipset terbaik di harga yang harusnya lebih rendah, ya jangan lirik kedua HP ini ya. Buang. Lirik aja Poco F7 atau berusaha naik kelas ke HP semi flagship saja. Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.